Perkenalkan, saya Vici Dwi Fitri, BP 19010027. Saya akan menjelaskan tentang database relasional. File dan database. File yaitu gabungan dari beberapa catatan yang saling berhubungan. Beberapa jenis file yaitu yang pertama file utama, yang konsepnya sama dengan buku besar dalam sistem informasi akuntansi manual dan bersifat permanen. Yang kedua, file transaksi. Konsepnya sama dengan jurnal. Selanjutnya, database. Database yaitu gabungan dari file yang saling berhubungan dan dikoordinasi secara terpusat atau terintegrasi. Contoh file dan database piutang. Misalnya, database terbagi menjadi 3 bagian, yaitu file pelanggan, file penjualan, dan file persediaan. Lalu, dalam file pelanggan terdapat catatan-catatan pelanggan, seperti catatan pelanggan 1, pelanggan 2, dan seterusnya. Di dalam catatan pelanggan tersebut, terdapat beberapa bagian yang masing-masing bagian berisi nomor pelanggan, nama pelanggan, alamat, kota, negara bagian, dan kode pos. Itulah contoh dari file dan database piutang. Selanjutnya, mengenai pendekatan file dengan pendekatan database. Yang pertama, pendekatan berdasarkan file. Terdapat 3 file utama yang berisi fakta-fakta berbeda. File utama 1 sebagai program untuk penjualan, file utama 2 sebagai program untuk pengiriman, dan file utama 3 sebagai program untuk penagihan. Selanjutnya, pendekatan database. Di dalam pendekatan database terdapat satu bagian yang berisi fakta-fakta. Lalu, dijadikan sebagai sistem manajemen database, dan di dalam sistem tersebut terdapat 3 bagian, yaitu program penjualan, program pengiriman, dan program penagihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Septiana, BP 19010028. Sistem database. Database dapat dilihat dalam 2 pandangan, yaitu logical view, pandangan logis, berhubungan dengan bagaimana user secara konseptual mengorganisasi, melihat, dan memahami hubungan antar data. Yang kedua, physical view, pandangan fisik, berkaitan dengan bagaimana dan di mana secara fisik data akan dicatat dan disimpan dalam disk, flash disk, CD, atau media lainnya. Logical and physical view of data in customer database. Yang pertama, logical view, terdiri dari credit report dan monthly statement. Credit report terdiri dari customer number, credit limit, dan balance. Monthly statement terdiri dari customer name, address, dan balance. Logical view berhubungan dengan data. Data terdiri dari customer number, customer name, address, credit limit, dan balance. Database system terdiri dari proses kontrol input dan output. Database management system terdiri dari 4, yaitu yang pertama skema, yang kedua dictionary, yang ketiga language, yang keempat administrator. Skema dalam database terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama skema tingkat eksternal, sekumpulan pandangan logis pemakai individual mengenai bagian dari database. Yang kedua, skema tingkat konseptual, pandangan seluruh database pada tingkat organisasi. Di dalam skema ini, mendaftar elemen-elemen data dan hubungan antar elemen tersebut. Yang ketiga, skema tingkat internal, tampilan tingkat rendah dari database. Skema internal mendeskripsikan rincian mengenai penyimpanan data.
Perkenalkan, nama saya Melati, BP 19010030. Schemas. A schemas describes a logical structure of database. Figure 5.2. Lanjutan. Dua kamus data merupakan salah satu komponen kunci dari DBMS yang mencakup seluruh informasi mengenai struktur database. 3. Bahasa DBMS merupakan sekelompok perintah yang digunakan untuk menjalankan fungsi menciptakan, mengubah, dan mempertanyakan database. Terdapat 3 bahasa definisi DDL, bahasa manipulasi data DML, dan bahasa permintaan DQ. Tabel 51 menjelaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisti Yulianisa, BP 19010014. Database relasional. DBMS, Database Management System, dikarakterisasi atau digunakan dalam bentuk suatu model logis data. Model data, perwakilan abstrak dari isi suatu database. Perkembangan saat ini, DBMS disebut juga sebagai database relasional. Database relasional, database yang menggunakan model relasional data. Model relasional database atau semua yang disimpan di database dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan. Setiap baris dalam sebuah tabel yang disebut tuple berisi data mengenai keberadaan spesifik jenis entitas tertentu. Jenis atribut. Tabel-tabel dalam database relasional memiliki 3 jenis atribut, yaitu 1. Kunci utama, primary key, atribut atau kombinasi dari beberapa atribut yang secara unik mengisi bisnis tertentu dalam sebuah tabel. 2. Kunci luar atau forage key, atribut yang muncul dalam suatu tabel dan juga merupakan kunci utama dalam tabel lainnya. 3. Bukan merupakan kunci, baik kunci utama maupun kunci luar di dalam tabel ini yang menyimpan informasi penting mengenai entitasnya. Table 5.4 Example of data query language DQL command. DBA can be thought of as the human equivalent of the DBMS. That is, their DBA must be aware not only of user and their data requirements, but also of how the DBMS operates and how data are stored and processed. Specifically, the DBA has the following major responsibilities. Perkenalkan, nama saya Atika Putri, BP 19010025. Persyaratan dasar model data relasional. 1. Setiap kolom dalam sebuah baris harus berlainan nilainya. 2. Kunci utama tidak boleh bernilai 0. 3. Kunci luar jika bernilai 0 harus memiliki nilai yang sesuai dengan nilai kunci yang utama di hubungan yang lain. 4. Seluruh atribut yang bukan merupakan kunci utama ataupun kunci luar dalam sebuah tabel harus mendeskripsikan objek yang diidentifikasi oleh kunci utama. Satu masalah yang timbul adalah terjadinya banyak pengulangan. 3 masalah yang lain yang timbul apabila seluruh data disimpan dalam satu tabel adalah: A. Anomali pembaharuan, B. Anomali penyisipan, C. Anomali penghapusan. Solusi masalah adalah penggunaan serangkaian tabel. 2. Pendekatan dalam desain database. 1. Pendekatan normalisasi. Semua data pada awalnya disimpan dalam satu tabel besar, kemudian diikuti sejumlah peraturan untuk memisah-misahkan tabel awal menjadi serangkaian tabel yang dinormalisasi agar terbebas dari anomali, pembaruan, penyisipan, dan penghapusan. 2. Pembuatan model data semantik. Dalam pendekatan ini, desainer database menggunakan pengetahuannya mengenai proses bisnis yang biasanya berlangsung
dan kebutuhan informasi yang berhubungan dengan proses transaksi, membuat gambar grafis yang seharusnya dimasukkan ke dalam database. Sistem database dan masa depan akuntansi. Pengaruh sistem database. 1. Mempengaruhi sifat dasar akuntansi, mulai ditinggalkannya model pembukuan berpasangan. 2. Sistem database dapat berubah sifat pelaporan eksternal. 3. Pengaruh yang paling signifikan adalah dalam hal cara informasi akuntansi akan digunakan dalam pengambilan keputusan. 4. Sistem database relasional menyediakan kemampuan untuk mengintegrasikan data keuangan dan operasional. 5. Sistem database meningkatkan penggunaan dan nilai informasi akuntansi dalam pembuatan keputusan yang taktis dan strategis.